Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksad Ibrahim. Saya adalah salah satu mahasiswa semester 6 dari program pendidikan agama Islam dari Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. KHEJ Mutakin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu mata pelajaran fikih kelas 10. Materi ini merupakan bentuk muamalah dalam agama Islam, yaitu tentang jual beli. Mari kita pelajari materi ini bersama-sama. Baik, mari kita lanjutkan kepada materi yang pertama mengenai pengertian jual beli. Menurut bahasa, jual beli itu berasal dari kata buyu, jamaknya kata bai'un, yang artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, jual beli itu adalah suatu kegiatan transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik yang awalnya dari si penjual pindah hak miliknya kepada si pembeli, tentunya dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, di sini ada jual beli itu ada 3. Yang pertama, jual beli yang terlihat bentuknya. Yang kedua, jual beli yang diperkirakan sifatnya. Dan yang ketiga, jual beli yang gaib. Namun, ada 2 yang diperbolehkan, yaitu yang pertama dan yang kedua. Dan yang nomor 3 tidak diperbolehkan. Nah, sekarang dasar hukum jual beli. Dasar hukum yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya wallahu alam, orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut tentang riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi atau bertransaksi riba, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dasar hukum atau dalil jual beli yang kedua yaitu berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah telah bersabda, pendapatan yang paling utama dari seseorang itu adalah hasil dari usahanya sendiri dan hasil jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Tabarani. Baik, setelah kita membahas pengertian dan dasar hukum jual beli, kita lanjutkan ke rukun jual beli dan syarat-syaratnya.
Untuk rukun jual beli itu ada 5. Yang pertama, harus ada penjual. Yang kedua, harus ada pembeli. Yang ketiga, harus ada barang atau harta yang akan diperjualbelikan. Yang keempat, harus ada uang atau alat bayar yang akan digunakan sebagai penukar barang. Dan yang terakhir adalah ada lafaz ijab qabul. Ijab qabul ini adalah sebagai bukti akan adanya kerelaan dari kedua belah pihak, baik dari pihak penjual maupun dari belah pihak pembeli. Selanjutnya yaitu syarat barang yang diperjualbelikan. Syarat yang pertama yaitu barang itu harus suci. Artinya, barang yang akan diperjualbelikan itu bukan barang najis. Yang kedua, barang itu bermanfaat. Artinya tidak madarat. Yang ketiga, barang itu harus milik sendiri atau milik orang lain. Akan tetapi kalau milik orang lain itu harus telah mewakilkan untuk menjualnya. Syarat yang keempat yaitu barang itu dapat diserah terimakan kepemilikannya. Dan syarat barang yang diperjualbelikan yang terakhir yaitu barang itu dapat diketahui jenis, ukuran, sifat, dan kadarnya. Berikutnya yaitu syarat penjual dan pembeli. Nah, untuk syarat penjual dan pembeli itu ada 4. Yang pertama yaitu harus berakal sehat. Artinya, penjual dan pembeli yang tidak sehat pikirannya atau idiot, maka akad jual belinya tidak sah. Yang kedua yaitu atas kemauan sendiri, artinya jual beli yang tidak ada unsur paksaan. Yang ketiga yaitu sudah balik atau dewasa. Artinya, akad jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, jual belinya tidak sah, kecuali pada hal-hal yang sifatnya sederhana atau sudah menjadi adat kebiasaan seperti jual beli es, permen, dan lain-lain. Syarat yang keempat yaitu keadaan penjual dan pembeli itu bukan orang pemboros terhadap harta. Karena keadaan mereka yang demikian itu hartanya pada dasarnya berada pada tanggung jawab walinya. Jadi, syarat bagi penjual dan pembeli itu ada 4. Yang pertama, harus berakal sehat. Yang kedua, atas kemauan sendiri. Yang ketiga, sudah balik. Dan yang terakhir yaitu orangnya bukan pemboros terhadap harta. Selanjutnya yaitu jual beli yang terlarang atau yang dilarang. Jual beli yang sah namun terlarang antara lain yang pertama yaitu jual beli yang harganya di atas atau di bawah harga pasar dengan cara menghadang penjual sebelum tiba di pasar. Hal ini dilarang berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, janganlah kamu menghadang orang yang berangkat ke pasar. Yang kedua yaitu membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran dengan orang lain. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, janganlah seseorang menjual sesuatu yang telah dibeli oleh orang lain. Jual beli yang ketiga yaitu jual beli barang untuk ditimbun supaya dapat dijual dengan harga mahal di kemudian hari. Padahal masyarakat sangat membutuhkannya untuk saat itu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak ada yang menahan barang kecuali orang yang durhaka. Hadis riwayat Muslim. Jual beli yang dilarang untuk yang keempat yaitu jual beli dengan tujuan sebagai alat untuk maksiat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2.
Jual beli yang kelima yaitu jual beli dengan cara menipu. Hal ini dilarang berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipuan. Yang keenam yaitu jual beli yang mengandung riba. Hal ini dilarang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ali Imran ayat 130. Yang ketujuh yaitu jual beli sperma binatang. Hal ini dilarang berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah melarang menjual air mani binatang jantan. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Yang kedelapan yaitu menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Hal ini dilarang berdasarkan sabda Nabi yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW melarang menjual belikan anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Hadis riwayat Al-Bazzar. Jual beli yang kesembilan yaitu menjual belikan barang yang baru dibeli sebelum diserah terimakan kepada pembelinya. Hal ini dilarang berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi yang berbunyi, janganlah kamu menjual sesuatu yang kamu beli sebelum kamu terima. Dan jual beli yang terakhir yaitu menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Sabda Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Umar, Nabi SAW telah melarang menjual buah-buahan yang belum tampak manfaatnya. Jadi, agar jual beli yang kita laksanakan itu sah, maka kita harus memperhatikan hal-hal yang paling pokok seperti rukun, syarat, dan hal-hal yang dilarang dalam jual beli. Mungkin materi yang dapat saya sampaikan dicukupkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam materi maupun dari kekurangan cara penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.